Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan mempraktekkan coaching, di mana di sini ada coachnya itu Bu Suli ya, Bu Suli. Sudah siap ya? Siap, insyaallah. Kemudian ada coachingnya dari Bu Titi. Ya, sudah siap ya? Insyaallah. Oke. Saya sendiri Rani Ajis. Saya bertugas sebagai observer. Kita akan mulai coaching kali ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Tetapi sebelum saya menanyakan, ada yang saya perlu ingatkan dalam praktik coaching ini, terutama buat coach ya. Jadi yang akan kita lihat itu alur dari Tirta ya. Nah, situ juga kemampuan mendengar dengan rasa ya. Nah, mudah-mudahan nanti di coaching ini nanti bisa terlihat ya Bu Suli ya sebagai coach. Setelah itu sekilas ya tentang rubrik penilaian yang nanti akan masuk dalam penilaian coaching ini. Kira-kira nih Bu Suli gitu kan. Dari coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kedua sebagai pendengar aktif, ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Nah, kalau dilihat dari 3 itu, yang paling spesifik yang ingin diobservasi bagian mana kira-kira? Yang spesifik yang ingin saya observasi di sini mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau pertanyaan berbobot, kira-kira indikator yang dibilang pertanyaan berbobot menurut Bu Suli apa? Jadi biasanya sebagai observer salah satu frame gitu. Ya, tujuan saya memspesifikkan ini mengajukan pertanyaan berbobot di observasi ini adalah untuk menggali potensi-potensi apa aja yang dimiliki coachee dan pastinya memecahkan masalah yang ada di coachee. Oke, berarti indikatornya dari pertanyaan yang Ibu Suli sampaikan nanti bisa menggali segala permasalahan yang ada dari coaching. Salah satunya itu ya indikator. Oke, kira-kira itu sebelum kita melakukan coaching, selanjutnya saya akan melakukan observasi. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Suli dan Bu Titi. Silakan. Terima kasih Pak Ajis. Waalaikumsalam Bu Suli. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Suli. Bu Suli, Ya. Ada waktu nggak ya pagi ini? Ada Bu? Ada apa ya Bu? Ini saya mau sedikit diskusi sama Bu Suli tentang salah satu anak murid saya, namanya Kalita. Dia tuh anaknya mengalami kesulitan belajar, bahkan banyak tugas-tugas yang dikerjakan di sekolah itu tidak selesai. Selain itu masih sering kekurangan dalam menulis huruf Bu di kalimat-kalimat yang ada. Nah, sedikit mengkhawatirkan sih sebenarnya, karena dia juga itu sulit untuk diajak berbicara, berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan teman-temannya. Selalu ingin menyendiri anaknya itu Bu. Jadi dari pembelajarannya kurang, interaksi dengan teman-temannya juga kurang. Dengan saya pun harus ditanya dulu. Jawabnya pun kadang sulit sekali bagi dia. Gimana ya Bu Suli? Baik Ibu, jadi Ibu ada anak murid yang memiliki masalah. Pertama tadi yang saya dengar, Ibu kayak merasa kebingungan ya? Iya, bingung Bu saya terus terang. Kalau boleh tahu Bu, dari obrolan kita ini, apa tujuan yang Ibu harapkan dari diskusi ini? Dari diskusi ini saya mengharapkan menemukan solusi Bu Suli atas permasalahan murid saya wanita ini. Gitu. Iya. Ibu mengharapkan solusi ya Bu dari permasalahan anak murid Ibu itu ya, untuk mengikuti pelajaran dengan baik ya Bu ya. Iya. Dan juga bisa bermain dengan teman-temannya ya Bu. Iya, berinteraksi dengan teman-temannya.
kira-kira menurut Ibu apa hambatan yang dapat menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Pertama itu dari anaknya sendiri ya Bu. Anaknya itu kayaknya tipe yang tertutup, harus tiap hari harus kita sapa, kita tanya baru dia mau berbicara. Kalau enggak sama sekali pasif. Jadi memang anaknya itu cenderung ingin menyendiri, nggak mau bergabung dengan teman-temannya. Yang kedua justru dari orang tuanya Bu. Ternyata saya lihat bukunya itu sudah banyak berisi jawaban-jawaban yang ditulis oleh orang tuanya. Mungkin ibunya kali yang menuliskan. Nah, ini yang dua hambatan ini nih Bu, yang menurut saya yang bisa bagaimana ya supaya saya ini nanti bisa untuk Kanita belajar dengan baik, berinteraksi dengan teman-temannya, itu hambatannya tuh Bu. Jadi Kanita itu anak yang tertutup, sehingga dia tidak mau bergaul ya Bu ya dengan teman-temannya. Kemudian juga kayaknya orang tuanya memanjakan ya Bu ya. Iya, memanjakan. Karena PR-nya apa buku-bukunya Iya, semua sudah ditulis. Dia tinggal nulis aja di kelas ya Bu ya. Iya. Oh gitu. Nah, kira-kira nih Ibu kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Sepertinya ada di posisi 5 ya Bu saya. Bisa dijelaskan Bu kenapa Ibu mau memilih skala 5? Jadi gini Bu, saya memilih posisi itu di angka 5 karena selama ini saya baru hanya pendekatan secara personal kepada Kanita, dan hanya baru memanggil mamanya itu, ibunya itu sebanyak 2 kali. Mohon maaf Ibu Suli, ini aja yang baru bisa saya lakukan karena kebetulan saya juga dipercaya sama kepala sekolah untuk memegang tugas tambahan mengelola perpustakaan. Jadi saya waktunya kurang Bu untuk pendampingan buat Kanita. Setelah itu di sekolah kami juga sedang ada relaksasi perpustakaan. Jadi saya terhambat juga nih Bu. Jadi saya merasa ada di posisi kelima. Oh gitu Bu. Iya. Jadi Ibu memposisikan 5 itu karena yang pertama hanya pendekatan ke anak ya Bu Iya, ya, juga pendekatan. kesibukan Ibu. Saya maklumi betul, saya melihat juga kesibukan Ibu dengan tugas tambahan yang sekarang ya Bu, mengelola perpustakaan. Kemudian menurut Ibu apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ada sih Bu beberapa rencana yang sudah saya ingin jalankan ya. Mungkin yang pertama itu saya akan memanggil orang tuanya lagi ya, terutama ibunya yang paling dekat dengan Kanita, kan ayahnya sibuk bekerja di luar. Nah, setelah nanti memanggil orang tuanya, saya sih berharap orang tuanya mau jika berkenan untuk memeriksakan Kanita IQ-nya Bu, biar saya juga tahu gambaran anak didik saya ini ada di kondisi seperti apa, supaya saya bisa untuk merencanakan pembelajaran buat Kanita. Terus karena dia masih sering kekurangan huruf dalam menulis kalimat, saya mungkin akan ada latihan menulis lagi bagi Kanita. Terus juga berikutnya menambahkan ini Bu, jam belajar bagi Kanita kurang lebih mungkin 30 menit setelah pulang sekolah. Saya akan mencoba mendalami bagaimana Kanita, pelan-pelan saya akan belajar juga tambahan menulis. Terus mungkin juga dari membacanya dia kurang, saya akan coba semua. Kayaknya itu langkah-langkah yang ingin saya lakukan sih Bu yang ada di gambaran saya. Terus ada lagi Bu, karena dia anaknya tertutup, saya ingin rajin ngajak ngobrol lagi sama Kanita supaya dia bisa terbuka, mau mengeluarkan suaranya untuk bercerita kepada saya. Terus ingin melibatkan juga Kanita dengan beberapa temannya dalam tugas-tugas kelompok. Kayaknya untuk keaktifan seperti itu yang ingin saya jalankan Bu. Wah, sudah bagus tuh Bu Titik rencananya ya. Baik dari memanggil orang tua ya, untuk memujuk orang tuanya mengetes IQ-nya ya, itu udah bagus banget. Kemudian juga tadi mau mengajak ngobrol karena kan Kanita itu pendiam banget ya. Kalau nggak ditanya memang kita harus perlu membiasakan anak tersebut yang pendiam itu berdiskusi. Mungkin Ibu nanti akan ajak belajar berkelompok dengan teman-temannya biar dia bisa berbaur atau bersosialisasi dengan temannya. Kemudian menurut Ibu nih kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana Ibu ini? Insya Allah minggu depan ya Bu.
Insya Allah minggu depan saya akan coba memanggil orang tuanya dulu. Semoga orang tuanya juga segera tanggap untuk ke sekolahan, supaya nanti saya untuk meminta orang tuanya benar-benar untuk memeriksakan Kanita juga, karena mungkin dari hasil tes nanti IQ yang akan dilakukan jadi dasar atau patokan bagi saya, pedoman bagi saya untuk melakukan rencana pembelajaran bagi Kanita. Ya saya juga mau minta kerjasama juga sih dari orang tuanya, harus kita sama-sama berkoordinasi biar semangat Bu untuk perbaikan Kanita ini. Oh gitu ya. Semoga ya Bu orang tuanya mau diajak kerjasama mensupport atas rencana-rencana Ibu, biar rencana Ibu berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin rabbal alamin. Baik, ada lagi Bu yang disampaikan ke saya? Kayaknya cukup ya Bu Suli. Itu aja sih Bu Suli yang saya ingin sampaikan ke Bu Suli hari ini. Oh, dari rencana Ibu nih ya, kira-kira ada nggak yang membantu Bu? Ada Bu, nanti saya tetapkan bantuan orang tua, koordinasi dengan orang tua. Selain itu saya juga mau koordinasi juga nih, minta bantuan sama guru bidang studi Bu, guru agama sama guru PJOK. Jadi tidak hanya dominan oleh guru kelas Bu, oleh saya saja. Jadi nanti saya akan berkoordinasi dengan guru bidang studi bagaimana untuk pengembangan rencana pembelajaran bagi Kanita, gitu loh Bu. Ya, saya setuju Bu dengan itu Bu. Karena kita kan guru kalau di SD bukan hanya satu ya Bu Iya. ya, tapi juga Kanita diajarkan oleh guru PJOK, guru agama ya kan, dan juga ada guru lainnya mungkin ya. Bagus Bu, itu rencana Ibu ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga hal ini akan berhasil ya Bu ya, dan membantu Ibu memecahkan masalah. Dan semoga juga ada perubahan di Kanitanya ya Bu ya. Iya. Amin rabbal alamin. Tetap semangat Bu. Semangat Bu Suli. Terima kasih Bu Terima kasih. Suli. Ya, sama-sama. Oke, makasih Bu Suli dan Bu Titi sudah melakukan praktek coaching. Menarik juga ya praktek coaching. Ini saya tujukannya ke Bu Suli ya, karena Bu Suli sebagai coach gitu. Dari coaching yang tadi yang sudah Bu Suli lakukan bersama Bu Titi gitu kan, kira-kira yang sudah tercapai gitu kan, pengembangan yang tadi ya dari awal ya direncanakan ada pengembangan kompetensi yang dicapai, apa saja yang tercapai dari coaching tadi? Saya sih merasa yang sudah saya capai dari kompetensi itu yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Karena dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu bisa menggali potensi-potensi apa yang ada di Koci, dan juga dapat memecahkan masalah dari si Koci, dari Bu Titi. Oke, benar. Ya, tadi juga saya memang sudah melihatnya dalam diskusi coaching yang Bu Suli dan Bu Titi lakukan. Memang menarik gitu kan, dan Bu Suli juga sudah berupaya memberikan pertanyaan berbobot untuk memancing Bu Titi ya, agar lebih terbuka lagi dan lebih terbuka lagi. Akhirnya tadi dinamikanya cukup seru ya, cukup panjang tadi diskusinya itu ya. Artinya indikator untuk pertanyaan berbobot itu sudah tercapai ya. Jadi Bu Titi terstimulus ya dari pertanyaan yang usul. Saya melihat ke sana. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan sama Bu Suli gitu kan, setelah hasil dari praktek coaching ini, kira-kira apa lagi yang dikembangkan? Saya berharap sih dari kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti, tadi kan ada 3 ya Pak ya, saya berharap ada ketiga itunya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga makin dikembangkan lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sih Pak yang ingin saya kembangkan di coaching berikutnya. Oke. Berarti masih ketiga kompetensi yang sama yang di pra tadi ya, Iya. di pra sebelum kita melakukan coaching ya. Mudah-mudahan nanti bisa diasah terus ya, karena makin diasah makin akan terus berkembang. Saya pikir untuk praktek coaching dari Bu Suli sebagai coach dan Bu Titi
duty sebagai coach sudah selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Di sini saya Ibu Deli bertindak sebagai observer, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Titi yang akan bertindak sebagai coach, dan rekan saya Pak Galang yang akan bertindak sebagai coachee. Baik, sebagai awal, sebagai observer, saya akan mengamati untuk bertanya kepada coach terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi Bu Titi. Pagi Bu Deli. Pagi, sehat ya Bu Titi ya? Alhamdulillah sehat Bu Deli. Bagus, mantap, semangat banget nih ya. Nah, Bu Titi kan sebagai coach nih hari ini nih ya, terhadap Pak Galang ya sebagai coachee. Nah, Bu Titi nanti sebagai coach pastinya sudah tahu ya dalam coaching itu alur tirta ya kan, perhatikan ya kan. Terus mengenanyakannya dengan alur tirta ya, tujuan ya, identifikasinya, rencananya dan tanggung jawab. Kemudian di sini juga ada 3 kompetensi nih yang coach yang harus lakukan ya. Pertama itu ada kehadiran penuh, presence ya. Kemudian mendengar dengan rasa ya, yaitu sebagai pendengar aktif. Kemudian nanti ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya. Nah, dari 3 kompetensi itu nih, kira-kira yang mana yang indikator mana yang Ibu ingin capai? Oke, dalam proses coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Galang, saya akan berusaha untuk 3 kompetensi yang ada. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, tapi Bu ya. Oke, sudah siap dong ya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya ya? Iya. Oke, kemudian itu tadi indikator yang ingin Ibu capai ya. Oke, bisa kita mulai ya proses coachingnya ya. Boleh. Oke, silakan Ibu Titi dan Pak Galang. Ya, pagi Bu Titi. Pagi Pak Galang. Mohon maaf Bu Titi, saya nimbrung ke ruangan Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Mungkin ada waktu Bu Titi? Ada Pak, mari Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu Titi. Berhubung beberapa hari yang lalu saya sempat minta waktu untuk ngobrol, tapi karena kesibukan satu dan lain hal maka tertunda Bu ya waktu itu. Jadi saya bersyukur hari ini bisa ketemu dengan Ibu, dan ada beberapa hal yang ingin saya coba sharingkan ke Bu Titi. Nanti mohon masukannya Bu. Iya Pak. Jadi saya merasa di kelas ini, di kelas saya Bu ya, saya sudah ikut pembelajaran guru penggerak Bu, dan mendapatkan beberapa pelatihan dari yayasan juga. Saya kok masih merasa kurang percaya diri ya Bu ya untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif gitu Bu. Jadi dari apa yang Bapak terangkan, tujuan dari diskusi kita ini nanti apa Pak? Harapan saya Bu, setelah kita diskusi dalam waktu yang harapnya tidak terlalu lama Bu ya, supaya tidak mengganggu Bu Titi, saya ingin bisa meningkatkan rasa percaya diri saya Bu dalam menerapkan pembelajaran inovatif di kelas, supaya anak-anak saya di kelas saya utamanya ini bisa betul-betul menikmati proses belajar bersama saya, dan tujuan pembelajarannya juga tercapai begitu. Pak, bisa diceritakan nggak Pak ya, rasa kurang percaya dirinya itu di mananya itu loh Pak? Kurang percaya dirinya saya lebih kepada, saya merasa apa yang nanti saya sampaikan kepada anak-anak itu tidak bisa mendapatkan tanggapan yang sesuai dari anak-anak. Saya takutnya seperti itu Bu, karena pernah beberapa tahun yang lalu saya mencoba pembelajaran yang menurut saya agak berbeda dari apa yang sudah saya sampaikan biasanya. Ternyata tanggapan anak-anak itu dingin Bu.
saya berharap anak-anak bisa kemudian keluar ekspresif seperti itu, atau misalnya mereka bisa lebih ceria dalam kelas itu. Tetapi ternyata ketika saya menerapkan, saya mencoba pembelajaran itu, kok respon dari anak-anak kok sepertinya tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi apa ya, saya merasa apa ya, semacam ngedrop gitu Bu. Jadi saya merasa kurang percaya diri untuk mencoba kembali mengenai pembelajaran inovatif yang coba saya terapkan di kelas gitu. Jadi Pak Galang kemarin udah sempet coba ya. Sempat coba Ibu. Oh, cuman anak-anaknya itu kurang responsif, Dingin, dingin gitu ya. dingin. Terus makanya Pak Galang ini ingin mencari solusi gitu ya, untuk apa? Supaya kegiatan pembelajarannya itu menjadi lebih menyenangkan lagi bagi anak-anak, dan Bapak juga lebih percaya diri. Iya, Oke. betul. Kalau misalnya saya lihat nih ya Pak, dari yang cerita Bapak tadi, kira-kira Bapak tuh dari skala 1 sampai 10 ada di posisi berapa ya Pak? Kalau skala 1 sampai 10 ini menurut saya Bu ya, Iya. saya mungkin ada di nomor 7 ya Bu. Apakah 7 itu sudah bagus atau belum? Bagi saya rasa belum puas Bu dengan angka 7 itu. Jadi Bapak kira-kira mau ke angka berapa nih? Ya karena saya punya tanggung jawab sebagai apa ya, sebagai calon guru penggerak gitu ya, sudah mendapatkan banyak informasi dari teman-teman, bertukar pikiran dengan teman-teman sesama CGP, juga mendapatkan informasi dari fasilitator. Saya kok merasa punya tanggung jawab lebih untuk bisa menerapkan hal itu Bu. Jadi harapan saya ya mungkin ada di angka 9 Bu Titi. Wih, Harapannya. angka 9. Nah, Iya. saya mau tanya nih Pak, dari hambatan yang ada tadi, gambaran yang tadi, kira-kira rencana Bapak untuk kedepannya mengatasi hal itu seperti apa? Untuk rencana yang saya pikirkan ya Bu ya, yang saya coba untuk solusikan supaya saya bisa lebih percaya diri lagi, saya mungkin akan lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman guru yang lebih senior Bu. Jadi di sekolah kita kan ada beberapa guru senior Bu, ada Pak Bayu, juga ada Bu Siti di situ. Jadi harapan saya ketika saya banyak komunikasi dengan beliau-beliau, saya bisa mendapatkan apa ya, semacam penguatan secara mental gitu. Saya merasa ditemani, saya merasa dibimbing supaya aspek-aspek inovatif yang coba saya terapkan itu betul-betul bisa saya terapkan, dan apapun nanti hasilnya, saya yang penting sudah menerapkan gitu sesuai dengan apa yang dimaui dalam proses pembelajaran saya di pembelajaran calon guru penggerak seperti itu Bu. Harapannya bisa sampai di level itu dan punya manfaat untuk anak-anak utamanya. Yes. Semangat Bapak tinggi loh. Ya, Pertama makasih, mau Bu. bekerja sama dengan teman-teman ya. Iya. Yang kedua ingin pokoknya harus nih pembelajaran ini benar-benar menyenangkan bagi Iya. siswa, dan Bapak pun percaya diri. Dari rencana-rencana yang tadi Bapak sampaikan, saya mau tanya, Ya. kira-kira mau dimulainya kapan Pak? Kebetulan kan kita di minggu ini kan ada pembagian rapot tengah semester ya Bu ya. Jadi mungkin setelah seminggu anak-anak liburan, di minggu berikutnya saya akan coba PDKT dulu, pendekatan dengan beliau-beliau. Saya akan sampaikan hal yang sama seperti yang saya sampaikan ke Ibu. Saya ingin request untuk mendapatkan pendampingan secara intens gitu Bu. Harapan saya akan mencoba menerapkan kembali pembelajaran yang inovatif itu setelah ya mungkin sekitar 2-3 minggu lagi Bu, di Oke, kelas-kelas. 2-3 minggu lagi ya. Bagus nih Pak Galang. Bisa secepat ini nih, ingin langsung melaksanakan ini di kelas. Nah, rencana sudah jelas. Kira-kira ada nggak sih yang bisa untuk diajak bekerja sama membantu Pak Galang untuk mewujudkan impiannya Pak Galang nih? Ya selain beliau-beliau tadi, guru-guru senior di sekolah kita, Bu Titi, mungkin saya ingin minta bantuan juga kepada beberapa rekan di sekolah. Dalam hal ini rekan seangkatan saya di calon guru penggerak, yang beliau-beliau ini mungkin bisa memberikan saya penguatan-penguatan dalam aspek lain Bu, sehingga apa yang menjadi pengalaman beliau di proses pembelajaran guru penggerak ini
bisa juga saya terapkan kemudian di kelas-kelas saya. Nah selain itu saya juga berharap banyak kepada rekan-rekan yang mungkin secara kompetensi punya banyak kemampuan dalam bidang IT. Jadi saya akan coba untuk gandeng beliau-beliau supaya bisa memberikan saya masukan terkait aplikasi-aplikasi apa saja sih yang kira-kira cukup menarik buat anak-anak, kira-kira cukup bermanfaat buat anak-anak, yang saya berharap banget dari aplikasi-aplikasi itu, dari yang mereka sampaikan ke saya, itu bisa betul-betul saya terapkan, dan harapan saya juga Bu, itu nanti bisa berhasil untuk menuntun anak-anak ke arah yang lebih baik. Wis mantep nih, selain dengan sesama guru CGP, dengan guru-guru yang lain, terus juga dengan guru yang IT-nya ahli ya Pak, ahli IT, supaya bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi pengajaran yang menarik bagi murid, sehingga murid nanti lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Oke, selain itu Pak, ada lagi nggak sih Pak selain guru CGP tadi, terus ahli IT, ada dukungan yang lain nggak Pak? Dukungan yang lain terkait dalam proses pekerjaan Bu ya. Tentu pekerjaan ini kan ujungnya juga ke masalah peningkatan kompetensi kepercayaan diri kan Bu. Sejauh ini keluarga di rumah juga sangat mendukung Bu Titi. Alhamdulillah. Ya istri juga ketika saya mempersiapkan materi belajar juga sangat mendukung. Jadi ketika misalnya anak saya sedang pengen main gitu ya di rumah Bu, kan Ibu tahu sendiri ya kalau anak-anak udah mau main itu main dulu, maunya dia minta sekarang, ya sekarang harus saya turutin gitu kan. Tetapi bentuk dukungan dari istri dan keluarga saya adalah terutama istri ya Bu ya, beliau berkenan untuk bisa menemani dulu anak-anak saya. Nanti begitu selesai, saya sudah selesai mempersiapkan pembelajaran, baru nanti saya akan mengambil posisi sebagai seorang ayah dan bersama-sama dengan anak-anak saya main bareng lah gitu. Tapi setelah saya selesai mempersiapkan semuanya. Wis mantep nih Pak Galang nih, termasuk Bapak siaga juga berarti ya. Oke, Pak Galang, setelah saya tadi coba untuk berdiskusi dengan Pak Galang, ada lagi nggak ingin disampaikan Pak Galang? Mungkin ini ya Bu ya, mungkin saya kalau misal boleh request, mohon maaf saya agak lancar Bu Titi. Jadi saya ingin lewat Bu Titi sekolah bisa mengajukan beberapa program-program yang sekiranya menarik untuk anak-anak, untuk supaya anak-anak bisa menikmati proses belajar di kelas. Kan banyak Bu di luar ada aplikasi-aplikasi bagus, tetapi sayangnya aplikasi itu tidak gratis Bu, berbayar. Nah, lewat Bu Titi, saya berharap nanti Bu Titi menyampaikan ke kepala sekolah supaya beberapa program yang menarik ini bisa dibeli, kemudian bisa didistribusikan kepada guru-guru, kemudian juga guru-gurunya diberikan pelatihan yang cukup juga supaya bisa menggunakan beberapa program itu. Dan ya sama Bu seperti yang kita harapkan, harapannya supaya kembali lagi ke anak-anak, supaya pengalaman, kompetensi, keterampilan dan segala macamnya itu betul-betul bisa ditingkatkan dalam diri anak-anak. Kalau saya boleh juga saya Bu. Ya baiklah Pak Galang, nanti saya akan coba ya Pak untuk berbicara juga dengan pimpinan untuk supaya tujuan yang ingin Pak Galang ini tercapai gitu ya. Cukup Pak Galang waktunya hari ini? Mungkin sudah Ibu. Sudah. Oke, terima kasih nih Pak Galang. Saya terima kasih. Saya percaya ke Pak Galang untuk diminta masukan diskusinya gitu ya. Saya melihat Pak Galang adalah sosok guru yang benar-benar semangat tinggi ya. Selama ini anak-anak kurang responsif dalam pembelajaran, Pak Galang berusaha untuk memberikan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan bagi murid-muridnya. Semoga nanti berjalan yang lancar nih ya Pak programnya. Apa yang ingin dicita-citakan oleh Pak Galang itu tercapai. Itu aja. Boleh saya permisi dulu Pak Galang?
Ya Ibu, dari saya juga saya ingin mengucapkan terima kasih Bu atas kesediaan Bu Titi untuk menerima saya, Ya. dan saya berharap Bu Titi nanti bisa berkenan untuk mendampingi saya ya Bu ya, selama saya Ya, insya Allah. mengajar di sekolah. Saya harapannya bisa terus improve dan bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah. Oke, maju Ya, dan gitu. sukses selalu Pak Galang. Ya, terima kasih. Saya Ya. pamit ya Bu ya. Terima Mari, kasih. mari. Iya. Wow, luar biasa ya coachingnya ya. Terima kasih ya, coachingnya hebat sekali ya, bagus. Oke, tadi juga saya sudah mengamati nih Bu Titi sama Pak Galang nih. Sudah ada ya alur ceritanya jelas ya. Ada tujuan yang ditanyakan juga ya. Terus ada rencananya ya. Skalanya juga ditanyakan, kapan dilaksanakannya ya. Terus tadi kan di praobservasi itu Bu Titi mengatakan yang ingin dicapai itu ada 3 ya, kehadiran penuh, terus sebagai pendengar aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Betul ya Bu Titi ya? Iya. Nah menurut Ibu tadi dari coaching tadi apakah itu sudah tercapai? Alhamdulillah sepertinya sudah tuh Bu. Iya sudah ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga tadi mampu memancing Pak Galang ya untuk memberikan ide-idenya ya. Oke, terus kemudian pertanyaan juga efektif, juga Ibu tadi kehadirannya penuh ya, menyimak ya apa yang disampaikan oleh Pak Galang ya. Oke, terus kemudian tadi apa nih dari coaching tadi itu yang menurut Ibu, dari Ibu sendiri untuk coaching berikutnya apa nih yang sekiranya ingin Ibu kembangkan atau Ibu sudah cukup puas nih dengan coaching tadi? Mungkin akan saya kembangkan juga biar lebih nanti dalam coaching-coaching berikutnya itu lebih baik lagi adalah mendengarkan aktif. Sebisa mungkin saya sebagai coach lebih berbicara sedikit untuk memberikan kesempatan kepada coach saya menggali potensi-potensi apa aja yang ada dalam dirinya. Setelah itu juga saya akan coba untuk berlatih mengajukan pertanyaan yang berbobot, menemukan kata kunci dari coach sehingga saya dapat sama-sama membantu coach untuk menggali apa yang ingin disampaikan. Oke, baik. Oke, sudah tadi sudah bagus ya Pak Galang sama Bu Titi ya proses coachingnya, dan sepertinya sudah cukup ya untuk kita melakukan proses coachingnya. Baik, demikian coaching dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenankan, kami calon guru penggerak angkatan 7 akan melakukan proses coaching dalam supervisi akademik. Saya Titik Sukuti Setiawati dari SDN Kapuk 11 Pagi dan teman saya Galang Kurnia Ardi dari SMA Cipta Kasih Jakarta. berikutnya. Ani Ajis dari SLB Negeri 5 Jakarta. Oke, terima kasih. Itulah perkenalan dari kami. Kami akan memulai proses coaching ini. Selamat pagi Pak Galang dan Pak Ajis. Pagi Bu Titi. Pak Ajis, Pak Galang, ini akan melakukan proses coaching ya. Iya betul. Sebelum melakukan proses coaching, saya ingin tahu nih Pak Galang sebagai Saya sebagai coach. Pak Ajis sebagai coach. Oke, sebelum kita memulai, saya akan bertanya sebentar ya Pak Galang mengenai rubrik penilaian yang ada. Nah, sebelum kita melakukan coaching ini, ada rubrik penilaian mengenai coaching. Apakah Pak Galang dan Pak Ajis sudah mengetahuinya? Sudah, alhamdulillah. Oke, saya ingin bertanya nih Pak Galang. Iya, boleh Bu. Kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan Pak Galang dalam proses yang hari ini? Ya, ada seperti yang kita tahu ya Bu Titi dan Pak Aziz bahwa ada beberapa kompetensi dalam proses coaching yang harus kita tunjukkan. Tetapi saya berfokus pada aspek-aspek sebagai berikut Bu Titi. Yang pertama adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi saya ingin nanti selama komunikasi dengan Pak Aziz, saya betul-betul bisa menerapkan upaya saya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Aziz dengan baik, tanpa nanti saya memotong pembicaraan dari Pak Aziz.
Kemudian yang kedua, saya juga berharap bisa menuju kompetensi yang dapat mengajukan pertanyaan berbobot Bu Titi. Jadi saya nanti akan mencoba untuk mengolah kata-kata saya dan menyampaikannya kepada Pak Haji. Harapannya pertanyaan-pertanyaan itu bisa betul-betul menjadi pertanyaan yang menggugah Pak Aziz untuk bisa menyampaikan jawaban-jawaban yang luar biasa lengkapnya gitu ya Pak Aziz ya. Gitu, Bu. Berarti kompetensinya ada, yaitu mendengarkan secara aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada dua nih Pak ya yang spesifik nih ya Pak. Ya. Tentunya proses coaching ini juga jangan lupa ya Pak, harus sesuai dengan alur cerita yang ada. Ya, baik, Bu. Oke, saya boleh tanya lagi satu lagi Pak? Boleh? Oke, indikator ketercapaian apa sih Pak yang ingin Bapak capai dari proses coaching ini? Indikator yang ingin saya capai nanti saya dapat membuat Pak Aziz bisa menyampaikan kebutuhan coachingnya dengan baik, dengan nyaman, dan kemudian selain itu Pak Aziz nanti bisa menyampaikan segala sesuatunya itu dengan selengkap mungkin, karena pertemuannya mungkin tidak pada konteks pertemuan yang sering, maka harapannya satu pertemuan ini cukup dan Pak Aziz mendapatkan tujuan dari yang beliau ingin dapatkan dari pertemuan kami. Oke, saya sudah jelas nih Pak di bagian awalnya. Silahkan Pak untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Titi. Ya. Sudah. Selamat pagi Pak Galang. Ya, pagi Pak Aziz. Ya. Saya udah cari Bapak 2 hari Pak. Masa Pak? Bahwa katanya Bapak masih dinas luar. Iya, saya dengar kemarin mencari saya Pak. Bisa dibantu Pak Aziz? Ini Pak, sebenarnya ada beberapa yang mau saya ceritain ke Pak Galang. Iya. Karena udah 2 hari saya nggak ketemu nih. Alhamdulillah ini hari ketiga saya balik lagi baru ketemu Bapak gitu ya. Iya Pak. Saya kan ngajarnya itu di SMA gitu Pak. Ya. SMA, tapi murid-murid saya itu hambatan intelektual. Jadi walaupun badannya kelas 12 gitu kan, nggak seperti kayak kelas 12 umumnya gitu Pak gitu ya. Tapi pola pikirnya masih kayak anak-anak gitu kan. Jadi badannya aja sih kelas 12. Nah ini umumnya mereka itu kan nggak bisa berpikir yang abstrak gitu kan, yang berpikirnya yang konkret gitu kan. Nah ini ada sedikit permasalahan yang terjadi di kelas saya sih. Ini menurut saya namanya, anggaplah inisialnya B gitu kan. Si B ini sepertinya sih dia nggak bisa bedain ini emosi gitu kan, mana senang mana suka gitu kan. Kadang kalau mukul temannya itu kalau lagi bercanda tuh sampai bunyi bu gitu. Saya dengar tuh sampai belakang bu gitu kan, sampai bunyi gitu kan. Dan kalau lagi marah pun sama bu gitu kan. Nah yang saya bingungin itu kayak dia kayak nggak bisa bedain gitu kan, mana mukul bercanda, mana mukul marah gitu kan. Jadi kan kita yang bisa bedain itu kan. Nah itu pernah dengar laporan teman juga sih, kira-kira berapa hari yang lalu ya, hampir 2 mingguan lah gitu kan. Muridnya dia ngadu, gurunya itu wali kelasnya itu teman saya. Pak tadi saya dipukul sama si B gitu kan, tapi dia ketawa sih Pak mukulnya, cuma kok kenceng ya mukulnya ya gitu kan, sampai ada bekas gitu kan. Gitu kan. Kira-kira itu sih Pak yang mau saya diskusin sama Bapak. Oke. Saya sudah tergambar Pak Aziz situasinya, jadi memang cukup kompleks Pak ya, sepertinya di sekolah Bapak. Tetapi dari percakapan yang harapannya nanti kita bisa lakukan secara efektif ini, kira-kira menurut Pak Aziz
apa sih Pak yang kemudian Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini Pak? Nah, saya pengen tahu dulu dari Pak Aziz gitu Pak. Saya punya harapan dari pembicaraan kita hari ini itu adalah saya punya apa ya, kayak semacam gambaran, terus penguatan terhadap apa ya, kegiatan yang mau saya lakukan gitu kan, terkait untuk murid saya ya yang tidak bisa membedakan emosi gitu. Mudah-mudahan ada dari diskusi ini ada jalan, entah itu kegiatannya seperti apa gitu, atau berupa rancangan kegiatan yang seperti apa yang kaitannya untuk dia bisa mengenali emosi. Salah satunya itu tadi. Ya, kita kan ada di komunitas guru ya Pak Aziz ya. Tentunya kita bisa terbiasa melakukan observasi terhadap diri anak-anak gitu Pak Aziz. Nah, berdasarkan observasi dari Bapak nih, karena sudah sering interaksi Pak ya dengan B tadi Pak ya, anak-anak bernama atau berinisial B tadi ya. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat anak kita tadi, si B tadi, sulit membedakan emosi yang dikeluarkan, kemudian juga reaksinya juga reaksi-reaksi yang kurang tepat begitu Pak ya. Menurut Pak Aziz sendiri, kira-kira apa yang membuat anak kita tadi belum bisa membedakan hal itu Pak? Ya, kalau menurut saya kenapa dia belum bisa membedakan, ini pemikiran saya ya. Satu, karena karakteristiknya dia itu dia nggak bisa belajar yang abstrak gitu kan, harus belajar yang konkret. Sementara emosi itu hal yang abstrak, agak sulit gitu kan. Nah, itu sebenarnya PR besar saya, gimana nanti membuat yang abstrak itu menjadi konkret dan dia bisa tahu itu bagian dari emosi gitu kan. Yang kedua, penyebabnya biasanya ya karena orang tua itu pola asuhnya itu apa-apa ya udah, anaknya mau berbuat apa aja udah jadi sampai anak menurut saya dia nggak bisa bedain mana marah, mana senang. Karena saya pernah lihat sama orang tuanya juga, kalau lagi marah narik tangannya kayak gitu, tapi kalau lagi senang juga narik orang tuanya gitu. Jadi mungkin salah satunya di keluarganya itu nggak dikenalin. Kalau misalkan lagi senang salah, kalau senang itu nggak boleh sama ekspresinya kayak gini gitu, ini kayak orang marah gitu kan. Jadi namanya anak hambatan intelektual ya gitu kan, mereka kan biasa mengenal sesuatu karena memang kebiasaan. Jadi saya berpikir salah satunya mungkin dari pola asuh itu sih Pak gitu kan, pola asuh yang entah itu orang tua berpikir tanda kutip ya, karena orang tuanya berpikir ini anak spesial harus dapat perlakuan khusus, tapi perlakuan khususnya salah gitu. Apapun yang dilakukan pokoknya terserah deh gitu kan, diturutin deh gitu kan. Nah, itu yang salah, jadi kayaknya dia nggak bisa bedain Emosi yang marah dan yang senang tadi Pak ya. Nggak bisa bedain. Nah, yang membedakan Pak ini, karena kan saya tidak terlalu saya relatif awam gitu Pak dengan pendidikan yang sekarang sedang Bapak lakukan di sekolah itu. Yang membedakan antara emosi saat senang dan emosi saat marah itu, perbedaannya seperti apa ya Pak Aziz? Kalau kalau di konteksnya Bapak? Kalau sebenarnya keluaran emosinya, kalau senang ketawa ya dia ketawa, ekspresinya keluar. Cuman efek dari luapan ekspresinya itu berupa, biasanya kan kalau kita kan apa kabar gitu kan, nah senang ketemu teman lama yang udah nggak hadir, tapi apa kabarnya, bukunya bu bener gitu kan, sama kayak bu marah tuh sama gitu kan. Jadi ekspresi mukanya bener gitu kan, dia seneng gitu ketawa, tapi ini yang tangannya jadi itunya nggak antara kekuatan memukul senang kangen ketemu sama marah itu sama Pak gitu. Sama, tapi ekspresinya udah dapat gitu, tapi ininya sama, kekuatan tenaganya sama, karena saya pernah ngerasain. Jadi ketemu, saya kan udah kelak lama
tugas di luar kota, pas balik, wah dia saking senangnya ketemu saya kan, oh bapak gitu kan, saya sampai tempat ngesek. Dia senang, tapi tetap ekspresi senangnya itu luapan tenaga tangan itu sama kayak marah. Iya, Kayak gitu sih Pak. Kalau gitu dengan kondisi yang Bapak cermati dari anak B tadi Pak, kira-kira Bapak punya gagasan, ide atau hal-hal yang kira-kira bisa membantu Oke. anak B tadi Pak mungkin Pak? Ini sebenarnya idenya, inspirasinya saya lagi pas nonton videonya KSD sih ya, waktu itu ada video KSD dimana tuh anak-anak itu mau masuk kelas, dia harus pilih motion perasaannya dia saat itu gitu kan. Nah, ini menurut saya hal yang menarik gitu, walaupun kan ini kelas 12 SMA, tapi yang paling masalahnya anak saya nggak ngerti, nggak paham sama emosi gitu. Jadi bagi saya ini hal yang menarik gitu kan. Jadi mungkin salah satu rencana yang mau saya terapin gitu kan, mau masuk kelas itu mereka akan pilih motion sesuai perasaannya gitu kan, nanti diambil gitu kan. Cuma memang nggak ditempel di kelas, nanti mereka tempel di bajunya, jadi saya bisa lihat satu-satu ekspresinya gitu. Gitu. Dan nanti saya tanyain kenapa ambil ini gitu kan. Nah indikatornya dari ini apa gitu kan. Misalkan dia ambil sedih, kenapa sedih? Ada kejadian apa di rumah gitu kan. Jadi akan saya tahu. Jadi sambil memperkenalkan pilihannya dia, jangan-jangan dia lagi seneng tapi ngambilnya motion sedih, jangan-jangan salah ambil juga gitu kan, nggak paham gitu kan. Sekalian pengenalan itu, sama nanti rencananya itu Pak, saya minta bantuan Sarpas dan IT cari video-video yang kaitannya sama pengenalan ekspresi. Jadi ada video orang lagi marah gitu kan, ekspresinya gimana, terus perilakunya kayak apa gitu kan. Terus ada video ekspresi orang lagi nangis, sedih gitu apa gitu kan. Saya berpikir itu perlu diperlihatkan, di tontonin ke anak-anak langsung, dan nanti kita akan tanya, kamu pernah kayak gini, pernah nangis gitu kan, nih nangis seperti ini, penyebab nangis kenapa? Sedih misalnya, gitu. Sedih karena apa? Oh sedih karena jatuh, bisa jadi karena apa? Kehilangan uang, karena apa? Karena diomelin. Ini sebenarnya ide dari Pak Aziz itu udah sangat bagus ya, bahkan saya setuju Pak dengan konsep yang Bapak tawarkan tadi. Nah mungkin berikutnya kira-kira kapan Pak kita bisa laksanakan rencana itu, dan mungkin nggak sih Pak anak-anak Bapak bisa memahami emosi tadi sedangkan ada hambatan intelektual. Jadi ya Pak, kira-kira Bapak kapan mau aplikasikan gagasan Bapak tadi, dan mungkin nggak Pak, mungkinkah kemudian hal itu bisa betul-betul menjadi sesuatu yang efektif untuk anak-anak, karena kan ada hambatan intelektual Pak ya di dalam diri anak-anak tadi. Kalau rencananya itu ini tetap akan saya kombinasikan dengan beberapa mata pelajaran gitu kan. Jadi saya kombinasikan dengan mata pelajaran entah itu mata pelajaran matematika, IPA atau apapun gitu kan. Itu kan saya masukin nanti pembelajaran kaitannya sama PSE gitu kan ya, sosial emosional nanti kombinasi. Tetapi ketika ditanya kapan pelaksanaannya, itu nanti tergantung dari kesiapan Sarpas ya. Bisa nggak request video yang saya tanya? Nah tadi kan ini ada kaitannya sama pertanyaan tadi Bapak gitu kan? Iya. Nah ini kan anak hambatan intelektual gitu kan, harus bicaranya yang konkret gitu kan, nggak abstrak. Nah video itu akan mengkonkretkan gitu, ekspresi nangis kayak gini, sedih kayak gini. Daripada saya cuma tulis sedih, dia nggak akan bermakna gitu kan. Tapi sedih, ini motion sedihnya lebih diperkuat lagi sama tontonan, diklik ada tontonan videonya itu ekspresi lagi sedih, itu lagi sedih gitu kan. Dan nanti saya akan coba cari-cari foto-foto mereka lagi berkegiatan. Biasanya kan suka ada yang lagi senang ketawa. Nah nanti saya akan tunjukin foto dia sendiri gitu kan, ini kamu lagi ketawa gitu kan. Coba ingat waktu kamu ketawa berarti kan kamu lagi senang kan gitu ya.
ini bagian dari senang gitu kan. Oke. Kira-kira kayak gitu Pak, karena ini hambatan intelektual, jadi memang harus saya kaitkan. Syukur-syukur saya bisa cari dokumentasi yang kaitannya sama fotonya dia sendiri gitu. Jadi dia akan tahu, dia akan masih ingat-ingat sedikit itu kejadiannya saat itu dia lagi apa dia akan tahu gitu. Jadi di situ akan bisa menarik lebih kuat lagi tentang pengenalan si emosi ini gitu. Kalau menurut saya. Ya, gagasan dan penerapannya tadi saya tentu berharap banget Pak ya supaya nanti bisa Bapak betul-betul aplikasikan di kelasnya Pak Aziz dan terutama kepada si anak tadi. Tetapi saya ingin juga memastikan ke Bapak, kira-kira Bapak akan bekerja sendiri atau kemudian Bapak berkolaborasi dengan siapa? Kemudian juga mungkin seberapa diperlukannya kolaborasi itu Pak? Karena kan ya barangkali Bapak tidak bisa bekerja sendiri gitu, tapi butuh bantuan seseorang gitu. Mungkin ada. Kalau kolaborasi sih pasti Pak. Salah satunya tadi bidang satpas itu kan saya butuh video, video. Nanti saya akan request video yang saya butuhin. Kolaborasinya satpas. Yang kedua tentu guru bidang studi lainnya gitu kan, kayak guru keterampilan, guru vokasional, guru agama, guru olahraga. Karena apa gitu kan? Biar si pengenalan emosi ini ke si anak konsisten gitu. Jadi tidak hanya di kelas saya gitu kan. Nanti juga akan dilakukan di kelasnya agama, nanti akan dilakukan di kelasnya olahraga gitu kan. Jadi ada kesinambungan gitu kan antara pembelajaran ini ke sini gitu. Jadi dengan begitu akan lebih mudah dicerna gitu, karena dia diulang lagi itu karakternya salah satu Natuna Greta memang pembelajarannya harus berulang gitu. Jadi nggak hanya sekali terus sudah gitu aja, enggak gitu. Jadi harus kayak berulang. Biasanya kami kayak gitu. Oke. Jadi butuh kerjasama. Oke. Lalu seberapa efektif Pak menurut menurut observasi dari Bapak, seberapa efektifkah gagasan itu Pak Aziz? Apakah sangat efektif atau mungkin lumayan bisa membantu anak-anak atau seperti apa? Kalau dari rencana Bapak dan visi Bapak itu kira-kira besok ini bisa diterapkan nggak ya? Iya, kalau dari yang saya buat tadi, rencana tadi, mudah-mudahan nanti akan sangat efektif gitu ya. Karena memang ini belum pernah saya gunakan gitu kan. Setidaknya nanti akan ada perubahan gitu yang saya harapin gitu kan, ada perubahan. Ketika ada perubahan seberapapun besarnya, berarti pembelajaran itu efektif, artinya direspon sama si anak gitu kan. Kira-kira seperti itu sih Pak. Oke. Baik. Selanjutnya saya juga tertarik Pak dengan kolaborasi tadi ya. Ketika kita bicara mengenai pendampingan kepada anak dengan kebutuhan khusus, tentunya ada pihak-pihak terdekat dari si anak ini. Dalam hal ini adalah orang tuanya. Nah, dalam rencana skemanya Pak Aziz, apakah ada unsur-unsur yang mungkin membutuhkan bantuan dari orang tua, Pak? Kalau di kelas saya kebenaran program pembelajaran apapun pasti harus melibatkan orang tua. Ya. Nah, nanti biasanya itu saya di buku penghubung, hari ini yang dibelajarkan ini. Nanti tolong di rumah itu dilatihnya ini gitu. Biasanya kami lihat buku penghubung. Ya. Cuma untuk hal-hal program yang baru kayak ini kan program baru termasuknya ya Pak Galang gitu kan, karena baru diplankan gitu kan. Saya mau mengenalkan masalah emosi gitu kan, dia bisa mengidentifikasi emosi. Nah ini biasanya saya akan diskusikan sama orang tua itu, kenapa saya ambil ini, saya jelasin gitu kan, dan dampaknya ke anak seperti apa, serta ke orang tua itu keterlibatannya sampai mana gitu kan. Itu biasanya didiskusiin dalam forum antara saya, orang tua,
sama beberapa guru mata pelajaran yang terlibat. Biasanya kayak gitu sih Pak. Iya, oke. Ya baik, Pak Aziz, ada lagi mungkin yang akan disampaikan Pak? Saya pikir hari ini cukup lega Pak Galang. Saya udah punya gambaran gitu ya setelah diskusi sama Pak Galang. Jadi saya punya tambah rasa percaya diri lah buat menjalankan beberapa rencana gitu ya kaitannya sama murid saya ya, agar bisa mengenali emosinya gitu. Jangan sampai itu dia yang saya bilang, antara marah sama senang itu sama keluarannya gitu kan, keluaran tindakannya itu sama gitu, dia harus bisa bedain. Nah sekarang sudah jauh lebih baik gitu Pak, jadi saya nggak begitu galau-galau banget lah gitu kan. Udah mulai ada gambaran, udah ada plan gitu. Iya. Tapi mungkin nanti sesekali kalau saya masih ada mungkin sedikit kayak semacam unuk-unuk atau unuk kesal, mungkin nanti mungkin dalam masalah yang beda lagi gitu ya. Nanti saya berharap Pak Galang masih bisa meluangkan waktu gitu kan, bisa diskusi sama Pak Galang. Bisa. Kayak itu Pak Galang. Ya nanti yang penting janjian aja ya Pak Aziz ya. Siap. Nanti sebisa mungkin saya akan bersama dengan Pak Aziz akan coba arrange waktu supaya nanti bisa ketemunya kapan gitu. Oke. Ya. Jadi dari apa yang tadi saya dengar dari Pak Aziz menarik sekali Pak, dari mulai Bapak tadi cerita mengenai seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, dia belum bisa membedakan antara emosi yang senang dan yang marah itu seperti apa, karena mungkin juga ada hambatan intelektual seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, Bapak sebagai seorang guru saya lihat juga sudah berdiri pada posisi yang tepat. Jadi ketika ada yang membutuhkan bantuan, ada anak-anak Bapak yang membutuhkan bantuan karena kesulitannya, Pak Aziz berusaha untuk memberikan jawaban atas bantuan itu. Jadi Pak Aziz ini sebagai seorang guru saya rasa sudah mantap banget. Saya juga banyak belajar Pak hari ini karena sharingnya Pak Aziz. Jadi harapan saya nanti kalau ada waktu Pak ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Barangkali sekarang Pak Aziz yang ngobrol. Iya. Yang sharing nanti mungkin saya yang sharing ke Gantian gitu Pak. Pak Aziz. Ya. Oke, makasih Kita Pak coba Galang sekian ya, Pak. Ya, makan waktunya Pak Galang ya. Santai, Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih. Mari Pak. Wah, proses coaching yang sangat menarik nih ya antara Pak Galang dengan Pak Aziz. Iya. Tadi saya lihat ya Pak Galang juga udah sesuai dengan alutsista yang ada, udah mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif. Pak Aziz juga udah berusaha juga ya Pak untuk mengeluarkan apa yang ada inti permasalahan yang ada di Pak Aziz, dan sudah menemukan solusinya juga ya Pak. Iya. Ya alhamdulillah. Setelah selesai coaching ini ada nih yang ingin saya tanyakan nih Pak Galang. Iya, Bu Titi. Ya, indikator ketercapaian apa sih Pak pengembangan yang tadi Bapak inginkan tadi yang sudah tercapai itu apa? Yang sudah tercapai Bu Titi ya. Iya. Dari perspektif saya rasa saya sudah mencapai satu titik di mana saya ada pada posisi menjadi seorang pendengar yang baik, Bu Titi. Jadi tadi Pak Aziz berbicara, saya mencoba untuk mencermati materi informasi yang disampaikan oleh Pak Aziz. Saya menahan diri Bu untuk menyela dari apa yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi. Nah, yang kemudian saya juga berusaha untuk hadir secara penuh di forum pertemuan dengan Pak Aziz. Saya tidak sambi-sambi dengan kegiatan lain, saya tidak membuka handphone, saya tidak menerima tamu di waktu-waktu ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan Pak Aziz dalam hal ini pertemuan ini ya Bu ya, saya harus betul-betul bisa meluangkan waktu untuk Pak Aziz gitu. Oke, berarti udah tercapai ya Pak. Iya Bu. Ada lagi nggak sih Pak yang ingin dikembangkan lagi? Yang dikembangkan lagi lebih kepada diksi ya Bu ya, untuk pemilihan kata dalam proses mengajukan pertanyaan yang punya nilai bobot yang tinggi gitu. Jadi mungkin pada poin ini yang saya mau highlight, dan harapannya di pertemuan yang lain, di kesempatan belajar yang lain, saya betul-betul bisa mengaktualisasikan diri saya kaitannya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin tadi yang saya tanyakan belum terlalu berbobot Bu.
Nanti Iya. akan dicoba lagi Pak proses coaching berikutnya. Semoga nanti apa yang diinginkan tercapai, ya, Iya. pengembangan juga tercapai. Demikianlah hasil dari coaching antara Pak Galang dan Pak Ajis. Kami dari kelompok 15C calon guru penggerak angkatan